Pemirsa, bukan kali pertama ini sejumlah personil TNI terjaring operasi narkoba. Dalam beberapa kasus sebelumnya, kalangan perwira menengah juga sempat terjaring operasi narkoba. Rekan saya, Luisa Kusnandar, akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Luisa, silahkan. Ya, Tasya dan pemirsa, berikut ini data terkait personel TNI yang terjaring kasus narkoba yang telah kami himpun dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Data ini memang tidak menampilkan jumlah keseluruhan kasus narkoba yang melibatkan anggota TNI sejak tahun 2012 hingga tahun 2016, namun merupakan sejumlah kasus yang cukup menyita perhatian publik. Baik. Bersihkan TNI dari narkoba. Sekarang kita lihat personel TNI yang terjerat kasus narkoba. Mulai dari yang paling baru, ini tanggal 6 April 2016, di mana Kolonel Jeffrey Oroti dan Letkol Budi Iman Santoso yang diciduk tertangkap di Hotel De Maleo Makassar sedang melakukan pesta narkoba bersama dengan 5 warga sipil lainnya. Nah, ironisnya dalam kasus ini, padahal Kolonel Jeffrey Oroti sendiri baru saja 1 bulan lalu pada bulan Maret 2016 memimpin langsung prajurit TNI untuk melakukan tes urin untuk pembasmian penggunaan narkoba. Tapi selang 1 bulan ternyata ini yang kejadian ya. Lalu 1 bulan sebelumnya 6 Maret 2016 ada Kopda Taher dan Kopda Indrayani yang tertangkap sedang berpesta sabu di rumah pribadinya di Papua, dan selain sabu-sabu ternyata juga ditemukan ekstasi dan juga alat hisap sebagai barang bukti. Masih di bulan Maret 2016, Klasibek Dwi Umar tertangkap di Sidoarjo, dan 27 Februari 2016 prajurit TNI berpangkat mayor, yakni Mayor JS, ditangkap di apartemen Kalibata City, Jakarta. Nah, penangkapan ini merupakan penangkapan lanjutan dari penangkapan sebelumnya yang merupakan penangkapan besar yang terjadi pada tanggal 22 Februari 2016. Ada sejumlah anggota TNI, tepatnya 19 anggota TNI, termasuk di dalamnya ada Serda Z, Serda K, dan sejumlah prajurit TNI yang ditangkap di Kompleks Kostrad Tanah Kusir, Jakarta. Dan selain para prajurit TNI ini, pada penangkapan ini ada juga 5 anggota Polri, 9 warga sipil, dan salah satu diantaranya adalah anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan, yaitu Ivan Has. Nah, selain itu, 22 Februari 2016 ada juga Mayor EH yang ditangkap di Makodam Patimura, Ambon. 26 Oktober 2015 ada Letkol WW dan Letkol SS yang ditangkap di Kampung Rambutan, Jakarta, di mana juga ditemukan barang bukti berupa 1000 pil yang diduga sebagai pil ekstasi. 29 Juni 2015, Kopda Agung Hari Panilih ditangkap di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, dan ini juga diketahui ternyata Kopda Agung Hari Panilih selain sebagai pengguna tapi juga pengedar narkoba selama 5 tahun. Baik, selanjutnya 4 Maret 2015, Mayor Laut Said Joko Utomo ditangkap di rumah pribadi Sunter, Jakarta Utara, dan selain dengan barang bukti narkoba juga ditemukan barang bukti black dollar sebesar 6.900.000 USD. 27 Oktober 2015, Letkol CAJ Wahid Wahyudin dan Sermas Safril Irawan ditangkap di Ciracas, Jakarta Timur. 28 November 2014, Kopda DM yang ditangkap sebagai pengedar juga ditangkap di rumah pribadi Tapanuli Utara. 23 Januari 2014, Sertu Abdul Haris dan juga Praka Mislandia Ali ditangkap di Korem 011 Lilawangsa. Masih ada sejumlah kasus lainnya, ini 16 Oktober 2013. Perwira berinisial RA ditangkap di kamar kos dekat Makodim Tanjung Pinang. 2 Juli 2013, Serma BW dan Ria ditangkap di rumah pribadi Pekanbaru. 30 April 2013, Kolonel Antar Setiabudi ditangkap di hotel di kawasan Simpang 5, Semarang. Lalu 29 April 2013, Kolonel berinisial AS ditangkap di Jawa Tengah. Ia saat itu menjabat sebagai Danlanal dan bahkan pada saat itu dikatakan sebagai salah satu think tank yang berprestasi.
Kita lanjutkan, 28 Mei 2012, Serma A yang ditangkap di Pelabuhan Tanjung Priok. Dan yang terakhir, yang dari data yang telah kita himpun, 29 Januari 2012, Kolonel Herman Rosyadi yang ditangkap di Mes Wira Adi Dharma Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Ya, pemirsa, banyak sekali kasus-kasus yang terjadi dalam kurun waktu hanya 5 tahun saja. Tapi berdasarkan informasi yang telah kita himpun, dari 18 kasus ini ada 10 pamen atau perwira menengah yang terlibat narkoba. Dan perwira menengah definisinya adalah golongan pangkat perwira di antara perwira pertama dan tinggi, yakni mayor, letnan kolonel, dan juga kolonel. Dan ini tentu adalah sebuah fakta yang sangat-sangat memprihatinkan, karena bagaimana mungkin para perwira menengah ini bisa memimpin anak-anak buahnya untuk memerangi narkoba di saat mereka sendiri masih terlibat dan terjerat dalam narkoba. Baik, dan berdasarkan dengan pernyataan yang disampaikan Presiden Joko Widodo bahwa saat ini ada 5 juta kasus narkoba di Indonesia, dan ini merupakan fenomena gunung es, yang berarti ini hanya sepucuk di atas saja, di mana di bawahnya masih banyak sekali kasus-kasus narkoba lainnya. Dan selain itu, dari data yang telah kita lihat tadi, memang penggunaan narkoba ini sangat lintas profesi, baik itu dari prajurit TNI, Polri, maupun politisi, dan juga lintas lokasi dari Jakarta sampai Papua. Bagaimana langkah selanjutnya yang perlu dilakukan oleh TNI dan juga BENMEN untuk memberantas narkoba ini? Kembali ke Anda, Tasya. Baik, terima kasih Luisa Kusnandar untuk ulasannya. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio memberi waktu kepada para Panglima, Komandan Daerah, serta Panglima Komando Utama untuk melakukan pembersihan di tubuh internal TNI. Berikut ada pernyataan Panglima TNI. Bahwa bisnis narkoba adalah bisnis menggiurkan dan bisnis ilegal. Pasti yang ilegal akan bersandar ke aparat keamanan, yaitu TNI dan Polri. Jadi akan mencari backing gitu ya Pak? Mencari backing di situ. Nah, berdasarkan itu terindikasi ada anggota kami, anggota TNI yang terlibat. Untuk itu saya perintahkan kepada seluruh Pangkotama dan Komandan mengadakan pembersihan internal sampai bulan Juni. Jadi apabila bulan Juni yang banyak menemukan anggotanya terlibat narkoba, itu yang terbaik. Dan tidak boleh malu, karena internal membersihkan diri sendiri. Kemudian setelah bulan Juni, apabila ditemukan lagi orientasi lain, maka komandannya kena sanksi. Tapi sampai dengan bulan Juni, semakin banyak, semakin saya berikan penghargaan. Oke, baik. Ini benar nih Pak Tatang, jadi sebanyak-banyaknya diungkap, komandan mengungkap bawahannya terlibat narkoba, itu justru diapresiasi sampai bulan Juni nanti? Ya, buktinya sekarang ini kan dari hari ke hari ada saja yang ditemukan prajurit TNI yang terlibat narkoba, baik itu Tamtama, Bintara, bahkan ke perwira menengah ya. Mungkin ini adalah suatu implementasi dari petunjuk Panglima, instruksi Panglima bahwa kita punya waktu sampai dengan akhir Juni. Kesempatan untuk melaksanakan bersih-bersih. Oke, bersih-bersih yang dilakukan atau yang diinstruksikan oleh Panglima TNI ini. Saya mencoba memahami motivasi di belakangnya. Ini kan sebenarnya kalau semakin banyak dibersihkan, semakin banyak yang terungkap, tetapi di sisi lainnya mungkin akan mencoreng citra TNI. Apa yang menjadi landasan berpikirnya nih di sini Pak Tatang? Ya itu tadi kata Panglima, kalau kita, kenapa mesti harus malu kalau kita mau mengamputasi yang busuk, ya kan? Narkoba ini kan kita harus pahami gini, bahwa TNI itu adalah warga negara yang terpilih, warga negara yang direkrut, dilatih, dilengkapi persenjataannya. Dia punya kemampuan, dia punya senjata. Tugasnya dia adalah alat negara untuk mempertahankan negara dan bangsa ini. Jadi sebenarnya basicnya dari tentara itu adalah disiplin. Prajurit yang terlibat narkoba itu adalah gambaran prajurit yang tidak disiplin. Kalau ini dibiarkan, kita tutup-tutupi, kita sembunyikan karena kita merasa malu secara institusi, bagus mungkin keluar, tapi ke dalam makin lama makin rusak. Ke dalam makin lama makin rusak, moralnya makin rusak, padahal sementara kita diperlukan adalah kesiapan. Kesiapan prajurit yang disiplin dengan profesional. Oleh karena itu maka sangat tegas Panglima TNI menyampaikan bahwa tidak ada istilah rehabilitasi bagi prajurit yang terkena. Oke, begitu tertangkap tidak direhab berarti ya? Tidak direhab, langsung kita tindak lanjuti hukum, proses hukum.
ancamannya adalah pemecatan. Pemecatan. Oke. Cukup tegas. Cukup tegas sekali dan patut diapresiasi sebenarnya karena berani malu di depan masyarakat begitu ya.